Ya, kembali di program Sarinya Berita Sarita, kita lanjutkan dengan Kak Refli Harun membahas tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila yang sudah resmi menjadi inisiatif DPR begitu. Nah, dan akan dibahas begitu. Yang kemudian menjadi ramai terutama PKS ini yang mengkritisi karena tidak mencantumkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang larangan komunisme. Sementara mencantumkan TAP-TAP lain yang dianggap tidak ada hubungannya dengan Pancasila, misalnya korupsi dan lain sebagainya, agraria dicantumkan, tapi TAP tentang komunis tidak dicantumkan. Nah, ini kalau melihatnya seperti apa nih Kak Refli? Iya, saya sebenarnya bukan itu. Masalah saya adalah kita nggak perlu yang namanya undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Jadi bukan dicantumkan tidaknya TAP 25, tapi secara keseluruhan itu nggak perlu. Dan tapi melihat ini apa akan menjadi celah nanti untuk memasukkan tadi itu kan kalau di Orde Baru ada Nasakom gitu kan. Ini kan menjadi kekhawatiran publik jangan-jangan mau ingin memasukkan inilah biasalah meskipun banyak mengatakan tidak mungkinlah bangkit lagi komunis, tapi apakah ingin memberi ruang begitu? Nah, sebenarnya itu kan lebih soal pilihan politik antara pilihan begini. Kita ini kan selalu ada yang namanya Islam dan nasionalis di dalam mainstream politik kita. Kalau politik Islam kan selalu ingin mengatakan bahwa TAP 25 harus masuk. Itu politik Islam. Karena disitulah legitimasi untuk melarang komunisme. Tapi kalau aliran nasionalis itu kan titik fokusnya kan tidak di sana. Bisa jadi titik fokusnya di sila kelima, keadilan sosial. Nah, ini mazhabnya mazhab ketuhanan, ini mazhabnya mazhab keadilan sosial. Padahal yang namanya Pancasila itu kan harus totalitas. Jadi semua harus diakui kan begitu. Sila 1, sila 2 sampai sila 5 itu. Jadi kalau misalnya kalau kita mau kafa dengan sila 1, ya TAP 25 itu harus dicantumkan. Tapi persoalan saya bukan begitu. Persoalan saya adalah RUU sendiri itu nggak perlu. Kenapa? Buat apa kita membuat undang-undang mengenai Pancasila? Nilai-nilai itu kan biarlah hidup di masyarakat. Lalu bagaimana memasukkan nilai-nilai tersebut? Pertama, tidak perlu melalui BPIP. Tetapi di mana? Dititipkan kepada program kementerian dan lembaga. Jadi setiap kementerian dan lembaga itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Termasuk terutama lembaga Kementerian Pendidikan Nasional kan begitu, pendidikan dan kebudayaan. Jadi kita tidak perlu yang namanya lembaga khusus, karena kalau lembaga khusus maka seolah-olah lembaga itulah yang paling mengerti Pancasila kan begitu. Lembaga lain tidak. Lembaga itulah yang seolah-olah harus memberikan instruksi atau memberikan tentir ya, mentor bahwa ini loh Pancasila yang benar. Padahal nilai-nilai Pancasila itu kan tidak harus nilai-nilai yang datangnya berasal dari atas, tapi bisa yang hidup dari bawah. Baik, kembali ke masalah isu komunisme ini ya, karena banyak yang menjadi ramai lah diperbincangkan begitu ya. Karena kalau kita ingat zaman sebelumnya begitu kan, mau jadi pejabat itu bisa di screening gitu semuanya, nggak boleh lah ada berbau-bau, apalagi pegawai negeri dan lain sebagainya pasti harus clean gitu ya. Tapi sekarang ini tampaknya memang arahnya lebih longgar begitu. Contohnya yang lagi rame nih Direktur TVRI begitu nge-tweet tentang PKI banyak. Tapi tidak menjadi persoalan. Apakah ini menjadi perkembangan yang positif atau bagaimana menurut Kak Refli? Iya, begini. Kita ini kan banyak sekali yang namanya isu-isu yang saling berkompetisi. Ya, ada satu kelompok yang mengatakan ini hati-hati PKI. Yang satu kelompok mengatakan hati-hati radikalisme. HTI ya kan. Nah karena itu menurut saya kita harus berpikir yang sehat untuk ini. Jadi kita harus mendefinisikan Pancasila itu dalam sebuah totalitas. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengambil Pancasila untuk menggebuk satu golongan. Atau sebaliknya kemudian menegasikan Pancasila karena kita menolak seolah-olah Pancasila itu dipakai oleh kelompok tertentu. Makanya saya mengatakan bahwa sebagai contoh hari lahirnya Pancasila saja, saya nggak setuju 1 Juni itu. Karena 1 Juni itu kan baru pidato Bung Karno. Memang istilah Pancasila muncul 1 Juni. Tapi Pancasila yang diakui itu kan bukan Pancasilanya Bung Karno, tapi hasil sinkretisme dari Bapak Bangsa di mana Bung Karno itu menjadi salah satu proponennya. Jadi
dari 1 Juni itu kan kemudian ada yang namanya Panitia 9, lalu kemudian sampai kemudian akhirnya diakui pada tanggal 18 Agustus. Rumusan 18 Agustus itu ya berbeda dengan rumusannya Bung Karno. Nah, salah satunya adalah rumusan 18 Agustus itu nilai ketuhanannya di atas. Kalau Bung Karno ketuhanannya di bawah. Kan begitu. Nah, tetapi bukan berarti kita menegasikan Bung Karno kalau kita mengatakan bahwa Pancasila itu lahirnya 18 Agustus. Kita mengatakan bahwa Bung Karno memberikan saham, ya kan? Salah satu yang terbesar dalam lahirnya Pancasila. Tapi mengatakan bahwa Pancasila itu hanya Bung Karno saja seolah-olah dengan membuat peringatan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila yang zaman Orde Baru yang diperingati itu adalah serangan umum 1 Maret, kira-kira begitu. Sekarang yang diperingati adalah 1 Juni. Maka kan itu kan seolah-olah kita mau melakukan kultus individu, mau membuat Pancasila itu hanya dimiliki oleh satu kelompok politik tertentu. Nah, ini bahaya. Karena akhirnya dalam politik Indonesia, ya kan, yang identik dengan Bung Karno itu, walaupun dia bapak pendiri bangsa, tidak bisa kita katakan lain. Di situ ada zaman demokrasi terpimpin Partai Komunis dan PNI, zaman Orde Baru dia PDI, ya kan, komunisnya sudah dilarang, dan zaman reformasi PDIP. Nah, justru menurut saya itu yang kemudian membuat kelompok-kelompok politik lainnya kemudian akhirnya malas berbicara tentang Pancasila karena seolah-olah identik dengan satu kelompok kekuatan politik saja. Sudah menjadi alat politik begitu ya? Tapi coba kalau misalnya kita berbicara bahwa Pancasila itu adalah karya Hatta juga, karya Bung Karno juga, ada Kasman Singodimejo juga, karya mungkin Samratulangi juga dan lain sebagainya, maka di situ kelihatan ada gotong royongnya, ya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang merupakan sinkretisme dari bapak pendiri bangsa atau ibu pendiri bangsa kita. Sehingga ada semua orang bisa mengklaim sebagai orang yang melahirkan Pancasila. Karena kita tahu dari Hatta akan muncul siapa, dari Nasir akan muncul siapa. Kan politik sekarang kan ada patronase ke bapak pendiri bangsa semua. Mau itu PKS, mau itu PDIP, Golkar, kan selalu ada patronase ke sana. Nah, kalau seandainya semua orang BPUPKI terutama yang panitia yang merumuskan Pancasila itu diakui jasanya, tidak hanya diindividualisasi, maka menurut saya jauh lebih bagus Pancasila ini. Tapi sekarang seolah-olah Pancasila ingin diindividualisasi, bahwa ini karyanya Bung Karno saja. Nah, ini yang pernah saya ulas, protes ya di acara televisi, yang saya tahu pasti diserang ya kan oleh mereka yang katakanlah pro Bung Karno kan, bahkan yang pro Bung Karno itu bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang juga berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Begitu. Padahal saya orang hukum itu melihat resminya saja. Jadi proses nggak penting. Misalnya partai politik, kita mau mendirikan partai politik. Hari ini saya bicara dengan Rahma, wah ini pembicaraan dan lain sebagainya. Lalu kemudian partai politik saya deklarasikan nanti pada bulan Juli. Begitu hari lahirnya partai politik kan pada bulan Juli, bukan sekarang. Sekarang kan baru omong-omongnya doang. Tapi diterimanya sebagai partai politik, accepted ketika dideklarasikan. Nah, diterimanya sebagai dasar negara ketika ada deklarasi kemerdekaan dan kemudian pengesahan undang-undang dasar. Tapi ya kita ngomong dengan kelompok kepentingan politik ini kan susah ngomongnya rasional. Akibatnya Pancasila makin tidak populer. Seolah-olah Pancasila ini adalah cermin kultus dari individu tertentu saja. Padahal tidak begitu harusnya. Bahkan lebih menjadi ini lagi pemisahan, mengkotak-kotak kelompok begitu ya. Ya, terkesan pemerintah sekarang karena kebetulan backbone-nya adalah PDIP, seolah-olah Pancasila itu milik mereka saja. Nah, saya Pancasila, Anda bukan. Sehingga siapapun yang mengkritik pemerintah dianggap anti Pancasila. Siapapun yang mendukung Anies Baswedan dalam pemilu, nah sekalian aja kan, 2017 anti Pancasila. Radikal, kadrun ya kan. Tapi mungkin begini, itu kan 2017 itu tadi Kak Refli mengatakan BPIP, RUU haluan ideologi Pancasila ini buah dari persaingan politik tadi itu. Nah, tapi apakah persaingan politik 2017 Pilkada DKI itu memang masih berlanjut sampai sekarang?
Justru saya aneh, kenapa? Pilpres kok seperti sudah hapus, tapi Pilkada DKI kok enggak? Nah itu yang heran ya. Ya kan? Nah, karena penghulu, kalau kita bilang cebong sama kampret kan, penghulu kampret sudah masuk kolam yang sama, ya kan? Sudah jadi Menteri Pertahanan. Nah, sementara kelompok-kelompok so-called dibilang kampret ini masih juga berhadap-hadapan dengan kelompok yang so-called dibilang cebong, paling tidak di media sosial kan. Nah, lalu kemudian karena kepalanya sudah masuk kolam istana, maka orang yang ingat itu adalah Pilkada DKI. Jadi aneh. Yang berkompetisi Prabowo, yang dimusuhi Anies Baswedan. Ya maksudnya kok sampai sekarang tadi itu bentuk ideologi haluan ideologi Pancasila ini, apakah memang masih ada kekhawatiran persaingan politik? Oh iya, kenapa? Ya kita sederhana saja. Anies Baswedan misalnya kan dianggap kandidat kuat untuk 2024 dan dia dianggap didukung oleh kelompok-kelompok hijau, kelompok-kelompok Islam. Nah, kadang-kadang dianggap intoleransi. Karena intoleran maka kemudian dianggap anti Pancasila. Lalu sementara kelompok yang sekarang berkuasa di istana, kelompok beda lagi, yang pasti tidak menginginkan Anies terpilih. Ya udah kita frankly speaking aja. Nah, negara tidak boleh begitu cara berpikirnya. Harusnya kalau memang kita khawatir ada pengelompokan seperti ini terjadi dalam politik 2024, ya hapus presidensial threshold itu. Agar kemudian akan lebih banyak calon presiden yang bisa dimunculkan dan bipolarisasi itu bisa diakhiri. Tapi itu lagi-lagi tergantung DPR-nya ya? Bukan tergantung DPR-nya, tergantung oligarki istana. Ya, tergantung beberapa orang, ya tergantung Joko Widodo, tergantung Megawati. Tapi untuk merubah presidensial threshold itu kan melalui DPR. Iya, tapi kan DPR kan tunggu perintah aja. Iya sih, judulnya oleh ketum-ketum partai politik kan. Baik, terima kasih ya Kak Refli, luar biasa sekali berbincang dengan Kak Refli ya. Dan demikian, nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.